Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Novianti. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 5, kelas A. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tentang apa yang saya ketahui terkait keterampilan menjelaskan atau explaining. Keterampilan menjelaskan adalah komponen yang amat esensial bagi pendidikan atau guru, kita sebagai pendidik. Karena hampir setiap perbincangan dalam pembelajaran punya pengaruh signifikan dalam penguasaan siswa terhadap materi. Nah, di situ jadi tugas guru untuk menyampaikan penjelasan yang signifikan atau yang lebih mudah dimengerti oleh murid-murid. Dan perbincangan tersebut diantaranya disebut dengan keterampilan menjelaskan. Jadi ada beberapa pengertian keterampilan menjelaskan. Yang saya pahami, keterampilan menjelaskan pada pembelajaran adalah kapasitas dari seorang guru dalam mempresentasikan informasi dengan menggunakan penuturan tulisan dan tekstur yang sistematis. Ini bertujuan agar suatu informasi bisa terkoneksi dengan baik sehingga akan tercipta suatu pemahaman oleh murid itu tersendiri. Ini bisa dilakukan dengan menghubungkan antara pengertian, contoh, sebab, dan akibat. Jadi digabungkan jadi satu sehingga mudah dipahami oleh murid. Penjelasan informasi yang terarah dipresentasikan dengan rapi dan sesuai dengan kaidah adalah ini bisa dilakukan dengan menghubungkan antara pengertian dengan contoh, sebab, dan akibat. Penjelasan informasi yang terarah dipresentasikan dengan rapi dan sesuai dengan kaidah adalah karakteristik dari aktivitas menjelaskan. Aktivitas menjelaskan adalah komponen yang baik bagi guru untuk menciptakan hubungan interaksi dengan siswa kelas. Jadi bagaimana guru itu menyampaikan informasi yang diketahuinya dengan baik dan mudah pula murid itu menerima informasi tersebut. Pada saat aktivitas ini, guru cenderung lebih dominan sehingga bisa berperan aktif dan signifikan dalam mempengaruhi siswa dengan baik. Pada kurikulum 2016, memang guru itu lebih berperan aktif daripada siswa. Karena di 2016 itu lebih mengutamakan guru yang memberikan informasi daripada siswa yang berperan aktif gitu. Jadi di kurikulum 2013 ini diterapkan bahwa siswa harus lebih aktif dari guru. Jadi siswa dulu yang mencari bahan-bahan pembelajaran sehingga baru disampaikan nanti di kelas, baru nanti ditanggapi oleh guru. Dan guru pada saat kurikulum 2013 dia hanya menjadi fasilitator bagi murid itu sendiri. Nah, lanjut ke keterampilan menjelaskan. Dalam tahap ini, guru harus bisa memanfaatkan hal untuk memberikan materi yang penting dan esensial. Selain itu, guru juga harus bisa menjelaskan dengan fleksibel sesuai dengan kapasitas berpikir siswa. Jadi harus disesuaikan siswa berpikirnya seperti apa, dan guru harus menyesuaikan apa yang dipahami dengan siswa tersebut gitu. Jadi tujuan memberikan penjelasan kepada siswa ini ada beberapa. Yang pertama yaitu agar guru bisa memperoleh respon atau feedback dari peserta didik dengan penguasaan materi yang telah dijelaskan sehingga siswa bisa bernalar dengan baik. Yang kedua, mengajari peserta didik agar bisa terus konsisten untuk berpikir dan memperhatikan suatu penjelasan sehingga materi yang terserap bisa lebih efektif. Yang ketiga, siswa bisa memahami proses berpikir dengan menggunakan fakta yang valid untuk mendapatkan solusi dari masalah. Yang keempat, mengayomi peserta didik sehingga mereka bisa lebih menguasai empat mata pelajaran yang dengan baik. Jadi kan guru itu ada 4 kompetensi, di antaranya ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional. Jadi itu harus diterapkan oleh guru dalam menyampaikan penjelasan kepada siswa. Ada macam-macam teknik menjelaskan yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu bertanya. Pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada siswa harus cocok dengan materi yang disampaikan. Teknik bertanya ini bertujuan untuk agar siswa lebih fokus dengan materi pelajaran yang disampaikan tadi. Secara psikologis, siswa juga bisa mengulang materi yang ditanyakan oleh guru agar suatu saat bisa menjawab dengan baik. Yang kedua, ada penjelasan.
teknik penjelasan adalah pendamping dari teknik bertanya. Sebab pertanyaan yang diajukan kadang-kala tidak bisa dijawab dengan baik, maka guru bisa menambahkannya dengan penjelasan yang sesuai dengan materi. Terus yang ketiga adalah memberikan contoh. Nah, ini yang lebih penting dari guru yang harus dipahami. Karena setiap penjelasan atau teori yang diberikan guru kepada murid itu tidak semuanya langsung bisa dipahami dengan murid dengan kata-kata yang memang dari buku gitu. Jadi harus memberikan contoh atau analogi yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa lebih mudah paham untuk memahami materi tersebut. Yang memberikan contoh ini, penguasaan siswa pada suatu materi bisa dikembangkan dengan menggunakan contoh yang sesuai dan sesuai dengan pengalaman siswa di kehidupan nyata. Pemberian contoh bisa memudahkan siswa dan memahami materi secara mendalam dan luas. Jadi dari ada tujuan, ada teknik, serta juga di keterampilan menjelaskan ini juga ada prinsip. Prinsip menjelaskan harus lebih efektif dan efisien. Jadi ada beberapa prinsip menjelaskan. Yang pertama, pada pelaksanaannya penjelasan harus bisa membuat siswa tertarik dan harus sesuai dengan materi dan kompetensi dasar. Jadi pada pelaksanaan penjelasan yang dijelaskan oleh guru, mungkin cara menjelaskannya atau menggunakan dengan media pembelajaran atau media yang membuat siswa lebih menarik untuk memahami pelajaran itu gitu. Yang kedua, syarat dalam menjelaskan adalah harus selaras dengan apa yang terdapat dalam KD, yaitu kompetensi dasar. Selain guru harus bisa menganalisa tentang asal-usul dan tingkat kemampuan siswa agar penjelasan bisa tepat guna. Jadi kalau di sekolah itu kan ada wali kelas ataupun guru-guru yang memang mengampu pelajaran tersendiri. Jadi guru itu harus mempunyai 4 kompetensi tadi, harus memahami siswa dengan baik sehingga mudah memahami apa yang akan dijelaskan, bisa nyambung kepada murid yang berbeda-beda pemikiran tadi. Terus yang ketiga, penjelasan dilakukan pada saat belajar mengajar ketika awal, tengah atau akhir aktivitas. Yang keempat, penjelasan bisa dilakukan untuk membalas pertanyaan siswa. Selain itu, penjelasan juga bisa dilakukan untuk menjelaskan materi yang telah direncanakan agar bisa memenuhi kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama ada merencanakan. Jadi seperti ini, untuk menyampaikan materi harus ada perencanaan. Perencanaan ini agar bisa menjelaskan dengan baik, guru harus merencanakan perencanaan ini dengan matang. Rencana terdiri dari isi yang disampaikan dan penerima isi. Pada isi, guru harus bisa menganalisa dari segi masalah umum, komponen terkait, dan masalah-masalah yang sesuai dengan materi. Jadi guru bukan hanya memahami misalnya materi IPA, guru bukan hanya memahami itu dari buku itu tersebut, tapi dianalisa kembali apa-apa yang memang bisa ditanyakan oleh siswa kepada guru tersebut gitu. Yang kedua ada presentasi penjelasan. Sebuah presentasi penjelasan bisa dikembangkan bila guru menggunakan tahap-tahap yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah kejelasan. Pada pelaksanaan penjelasan harus dilakukan dengan bahasa yang biasa dicerna, yang biasa dilakukan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Jangan maksudnya tinggal di Indonesia menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi susah untuk siswa memahami terkait bahasa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, memakai ilustrasi. Penjelasan yang baik ada kalanya bisa menggunakan sebuah ilustrasi dan contoh agar siswa terpancing daya imajinasinya. Pastikan agar contoh dan ilustrasi tidak jauh dengan pengalaman siswa. Jadi misalnya seperti mencontohkan siswa itu seperti analogi dan ilustrasi yang memang berkaitan dengan pengalaman kehidupan nyata siswa tersebut. Yang ketiga, memberikan penekanan. Ketika menjelaskan, guru dituntut untuk bisa fokus kepada siswa dan membimbing mereka kepada masalah utama dan meminimalisir penjelasan mubazir. Dalam hal ini, guru harus memberikan penekanan pada setiap penjelasan yang dirasa penting. Contoh, guru bisa mengucapkan, ini penting, perhatikan baik-baik ya anak-anak, ini sangat penting gitu. Jadi siswa itu merasa bukan terbebani, tetapi lebih tertuntut untuk memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Yang kelima, yang terakhir, memakai balikan.
Jadi memakai balikan ini maksudnya guru bisa memberikan pertanyaan agar timbul feedback, sehingga guru itu bisa mengetahui apakah siswa ini paham atau tidak terkait yang dijelaskan oleh guru tadi. Jadi harus membuat pertanyaan sehingga kita tahu siapa saja yang mampu menguasai pembelajaran yang saat kita sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.